Hadirin disilakan duduk kembali. Dialog Lintas Iman diselenggarakan kerjasama GPIB bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Banjarbaru, didukung pemerintah Kota Banjarbaru dan Kesbangpol Kota Banjarbaru. Kita masuk dalam doa syukur yang dipimpin oleh Pendeta Vika N. Dumais, Ketua Majelis Jemaat Immanuel Landasan Ulin Banjarbaru. Disilakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon izin Bapak Ibu undangan para pejabat, saya akan memimpin doa secara Kristiani. Bapak Ibu yang lain mohon bisa mengikuti. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai dan menuntun kami seluruh peserta bulan Germasa GPIB, sehingga saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan dialog lintas iman. Oleh karena itu kami memohon penyertaan dan tuntunan Roh Kudus Tuhan dalam seluruh proses dialog, dan juga berkati para pembicara, narasumber, serta setiap kami, sehingga kami boleh mengikuti segala sesuatu dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita masuk dalam sambutan dari Departemen Germasa. Hari ini disampaikan oleh Pendeta Merzi Resok. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pemerintah setempat, Bapak Wali Kota Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bapak Abdul Basit, Kepala Kesbangpol Banjarbaru, Bapak Risana Mirsa SH MKes, para tokoh agama dan narasumber lintas iman, Dr. Haji Musli Amberi MSI, Ketua FKUB dan Ketua Nadatul Ulama Banjarbaru, Pendeta John Asihua MTH, Ketua PGI Wilayah Kalseng, Ibu Mariatul Asia, Dosen UIN Antasari, Bante Sadiviro Mahatera, Kepala Vihara Damasoka, dan Pendeta Boido Hutagalung MA, Pendeta GPIB dan saat ini sedang menjalani studi doktoral di UIN Kalijaga. Juga untuk Majelis Sinode GPIB, dan sekaligus kami mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota, Bapak Wali Kota yang sudah memfasilitasi kami sehingga kami dapat melaksanakan giat kami di tempat ini. Pada kesempatan yang penuh makna ini, kita berkumpul bersama dalam semangat persaudaraan untuk berdialog lintas iman dengan tema mewujudkan kesejahteraan bangsa dengan persaudaraan. Di tengah keragaman yang kita miliki, dialog menjadi jembatan yang menghubungkan kita satu sama lain, memungkinkan kita untuk saling memahami, menghormati, dan bekerja sama dalam harmoni. Kesejahteraan bangsa
adalah cita-cita bersama yang hanya dapat terwujud jika kita bersatu dalam semangat kebersamaan dan persaudaraan. Tidak hanya melalui kesamaan, tetapi juga melalui penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan. Dalam dialog lintas iman, kita menemukan kekuatan untuk membangun kebersamaan yang lebih kokoh, di mana setiap suara didengar dan di setiap iman dihormati dan dihargai. Persaudaraan dalam keberagaman bukanlah sekedar slogan, melainkan sebuah komitmen untuk menjaga keharmonisan, keadilan, dan kedamaian di tengah masyarakat. Dengan saling berdialog dan membuka diri, kita dapat menumbuhkan rasa empati dan solidaritas yang pada akhirnya akan membawa kita pada terciptanya kesejahteraan bersama. Marilah kita terus memperkuat persaudaraan ini demi mewujudkan bangsa yang sejahtera, damai, dan bersatu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi langkah nyata menuju masa depan yang lebih baik bagi kita semua dalam hidup berbangsa dan bernegara. Selamat mengikuti dialog ini dengan semangat persaudaraan yang rukun. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita masuk dalam sambutan Wali Kota Banjarbaru yang disampaikan Asisten 1 Abdul Basit. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya jualah kita di siang menjelang sore hari ini dapat bertemu, dapat bersilaturahmi dalam rangka kegiatan dialog lintas iman, dalam rangka memperingati bulan gereja, masyarakat, dan agama-agama ataupun diringkas Germasa. Yang kami hormati Pak Rizana Mirza, Kepala Kesbangpol Kota Banjarbaru. Yang kami hormati Bapak dan Ibu yang tergabung di FKUB Kota Banjarbaru, ada Pak Musli, ada Pak Joko, ada Pak Harsono dan yang lain. Mohon maaf mungkin belum tidak tersebutkan satu persatu. Yang kami hormati Pak Raintung, pimpinan Sinode GPIB Pusat beserta jajaran yang berhadir ataupun rombongan yang berhadir. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta, pengurus gereja untuk wilayah barat seluruh Indonesia yang berhadir pada hari ini, dan terutama juga kami hormati Bapak Ibu Panitia Pelaksana Germasa yang dilaksanakan pada hari ini. Mohon izin sebelum kami membacakan sambutan Bapak Wali Kota Banjarbaru, Bapak Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin. Beliau saat ini masih ada kegiatan di luar daerah Bapak, dalam rangka banyak hal yang mungkin dipersiapkan, ya mungkin juga termasuk kegiatan persiapan kegiatan pilkada. Jadi beliau titip salam kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang tergabung di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang berhadir pada hari ini. Dan atas nama pemerintah Kota Banjarbaru, Pak Wali melalui kami menyampaikan selamat datang
di Kota Idaman, Kota Banjarbaru. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami akan membacakan beberapa hal poin berkaitan di sambutan Bapak Wali Kota pada hari ini. Bapak tamu undangan yang berbahagia, segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan anugerah, kesempatan dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat hadir sekaligus bersilaturahmi dalam acara Dialog Lintas Iman dalam rangka memperingati bulan gereja, masyarakat, dan agama-agama ataupun germasa. Salawat dan salam juga kita persembahkan keharibaan junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat beliau. Hadirin yang berbahagia, kegiatan Dialog Lintas Iman ini mencerminkan komitmen kita untuk memperkuat kerukunan dan dialog antar umat beragama di Kota Banjarbaru. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini merupakan sebuah kesempatan berharga untuk saling memahami, menghormati, dan menjalin hubungan yang harmonis antar umat beragama. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Kota Banjarbaru ini, keberagaman adalah suatu kekuatan yang harus kita rayakan dan kita pelihara. Hadirin, melalui dialog ini pula kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan perspektif yang berbeda, berbagi nilai-nilai kebaikan dan mencari kesamaan dalam misi kita untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Kita hidup di dunia yang terus berubah dan penuh tantangan, ketegangan dan konflik sering menjadi muncul dari kesalahpahaman dan ketidakmampuan untuk melihat perspektif orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus berkomunikasi secara terbuka dan saling memahami. Dialog lintas iman bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan dengan hati yang terbuka dan berusaha mencari solusi bersama untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam acara ini, termasuk para tokoh agama, pemimpin masyarakat, serta semua peserta dialog. Peran hadirin semua sangat penting dalam mewujudkan tujuan mulia kita untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Semoga hasil dari dialog ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan masyarakat kita dan memperkuat hubungan antar umat beragama. Akhir kata, marilah terus berkomitmen untuk menjalin persatuan dan mempererat tali silaturahmi di antara kita semua. Ini disiapkan juga pantun Bapak Ibu. Jadi ulun ini kalau bahasa Banjar saya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang dari luar Pak Raintung, ulun itu saya. Jadi, ulun itu abdi kalau bahasa Sunda. Jalan-jalan ke Kota Banjarbaru. Wah, ini cakep Pak. Makan ketupat di pinggir jalan, jalin persaudaraan di setiap waktu, jaga kerukunan di setiap kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin SHMH. Bapak Ibu, para intum, Bapak Ibu semua yang berhadir, itu merupakan sambutan dari Bapak Wali Kota. Sekali lagi beliau titip salam untuk Bapak Ibu semua. Selamat datang juga, kata para intung sudah mulai hari Rabu sudah berkunjung di Banjarbaru. Kota Banjarbaru sebagai tambahan di luar konteks sambutan Pak Wali, beberapa informasi saja. Yang pertama bahwa sejak tahun 2022 Kota Banjarbaru sudah ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Jadi sebelumnya mungkin Bapak Ibu pendeta, pengurus gereja di luar Kalimantan Selatan, kalau mendengar Kalimantan Selatan mungkin agak sering mendengar Banjarmasin ya Bapak Ibu ya. Jadi memang sejak tahun 2022 kemarin
itu kota Banjarbaru sudah ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Bahkan sudah hampir 10 tahun yang lalu perkantoran provinsi yang dulunya di Banjarmasin sudah pindah di kota Banjarbaru, terpusat di Kecamatan Cempaka, Pak. Jadi ada area sekitar 500 hektar, itu terkumpul semua perkantoran provinsi di Banjarbaru. Itu perpindahannya pada saat gubernurnya itu Pak Rudi Arifin. Nah, Rudi Arifin itu punya putra. Nah, putranya Aditya Mufti Arifin yang saat ini menjadi wali kota Banjarbaru. Nah, jadi tambahan aja, Ibu. Kota Banjarbaru tidak terlalu luas, Pak Rantung, kurang lebih sekitar 350 km persegi. Ada 20 kelurahan, 5 kecamatan. Secara kewilayahan tidak memiliki laut, tidak memiliki sungai, ada sungainya kecil. Mungkin kalau orang luar Kalimantan berpikir kalau di Kalimantan tuh kota 1000 sungai. Nah, di Banjarbaru tidak banyak sungainya, Bapak Ibu Pendeta. Ada sungai-sungai kecil lah, sungai-sungai Kemuning, Pak Harsono ya, Pak Joko nih, mana Pak Joko di belakang. Jadi tidak memiliki sungai yang terlalu besar, tidak memiliki laut, hutan juga tidak ada, sumber daya alam pun seperti yang lain, mungkin kayak tambang dan segala macam juga tidak punya, Pak. Jadi kota Banjarbaru bertumpu sebesarnya itu ke sektor jasa perdagangan, Pak. Tapi alhamdulillah, jadi alhamdulillah berkat mungkin salah satu poin penting, pondasi sehingga kota ini tumbuh adalah adanya kerukunan antar umat beragama, Bapak Ibu. Jadi di Banjarbaru hampir semua suku ada, suku agama ada, lengkap. Jadi sangat lengkap. Nah, itu mungkin salah satu bentuk kenapa jadi tumbuh dan berkembang adalah karena kuatnya kerukunan antar umat beragama yang ada di kota Banjarbaru, sehingga partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan, untuk membantu pemerintah dalam rangka pembangunan, alhamdulillah terus berkembang. APBD kota Banjarbaru tidak terlalu besar, Bapak Ibu. Kota sedang sekitar 1,5 triliun. Dengan PAD sekitar 350 miliar. Tapi bagi sebuah kota yang notabene tidak memiliki PAD sumber daya yang besar, insyaallah kota Banjarbaru bisa tumbuh dan berkembang seperti yang lain. Ya, kita harapkan kota Banjarbaru seperti pesan-pesan Pak Wali sering sampaikan kepada kami, kita sama-sama menjaga. Dan harapannya melalui Bapak Ibu semua, baik yang tergabung di GPIB maupun yang tergabung utamanya di FKUB, harapannya kita sama-sama menjaga bagaimana kondisi kota itu damai, aman. Apalagi di masa-masa saat ini, masa-masa pilkada, sangat terasa sekali pemberitaan, baik itu di media cetak, televisi, bahkan media-media online dan segala macam, cukuplah membuat terkadang mungkin menimbulkan keresahan. Nah, mudah-mudahan melalui seperti ini, dialog seperti ini bukan hanya berkaitan dengan keimanan, juga berkaitan dengan bagaimana kita sama-sama menjaga kerukunan antar umat beragama sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik. Mungkin dari kami itu, dari Ulun itu, sekali lagi untuk Bapak Ibu tamu Germasa yang berhadir, selamat menikmati kota Banjarbaru. Mungkin kalau di Jawa terbiasa balai kota, alun-alun, pasar, gitu ya Pak ya. Nah, biasa begitu tuh kalau di Jawa tuh. Nah, kalau di Kalimantan memang agak jarang-jarang Bapak Ibu. Biasanya kalau di Jawa tuh ada pendopo kan, biasa begitu ya. Terus alun-alun, ada tempat ibadah, ada pasar, itu biasanya satu jalur. Nah, kalau di Kalimantan Selatan yang memang ada satu-satunya tempat yang memang seperti ini ada di Banjarbaru. Ada balai kota, di depan Bapak Ibu tadi ada alun-alun, kalau orang Jawa bilang, kalau kami menyebutnya lapangan Murjiani, lapangan Dr. Murjiani. Lurusnya lagi ada pasar dan ujung lagi ada Masjid Agung dan gereja dan segala macam hal. Jadi memang itu salah satu keunggulan tanda kutip ya, daya ungkit lah sehingga kota ini bisa tumbuh dan berkembang. Berharap dari sektor jasa perdagangan. Mungkin dari kami itu, selamat menikmati.
kalau memang di dalam hal pelayanan masyarakat kami agak kurang pas, Pak Raintung dimohonkan maaf saja, karena memang situasinya juga masih agak rame-rame menjelang-jelang. Ini Pak Rizan Amirza ini lumayan kerja keras ke Sebangpol, ini dibantu Pak Muslih dan kawan-kawan dari KUB untuk bagaimana menjaga supaya masyarakat kota Banjarbaru tetap kondusif, tetap damai. Apapun pilihannya masing-masing, tapi kita berharap kota ini tetap damai dan aman. Mungkin dari kami itu, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Wali Kota Banjarbaru yang hal ini disampaikan oleh Asisten 1 Bapak Abdul Basit. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan menuju ke dialog lintas iman. Namun kembali kita ingatkan bahwa kegiatan ini adalah kerjasama dari GPIB, tentunya dalam bulan Germasa atau Gereja dan Masyarakat, bersama-sama dengan FKUB Kota Banjarbaru yang didukung oleh Pemko Banjarbaru, khususnya Bapak Wali Kota dan juga Kepala Kesbangpol Kota Banjarbaru. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Wali Kota Banjarbaru dan jajarannya yang telah mendukung kita beserta dengan para anggota forum FKUB Kota Banjarbaru. Selanjutnya adalah penyampaian dari Majelis Sinode GPIB akan menyampaikan kenang-kenangan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Ibu Pendeta Eli Debel. Kami silakan mengambil tempat untuk memberikan secara simbolis kepada Wali Kota Banjarbaru yang hari ini dihadiri oleh Asisten 1 Sekda Kota Banjarbaru, Bapak Abdul Basit, bersama didampingi para jajaran, karena sangat berbahagia sekali sambutan yang sangat meriah dan hangat dari pimpinan dan masyarakat Kota Banjarbaru. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kota Banjarbaru. Silakan foto bersama sebentar, Bapak, Ibu, ya, untuk dokumentasi. Sekali lagi kita beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Banjarbaru, di mana tadi disampaikan oleh Bapak Abdul Basit sedikit tentang Kota Banjarbaru yang menuju kepada segala pencapaian yang dilaksanakan dengan periode kepemimpinan Bapak Aditya Mufti Arifin. Selanjutnya kita masuk ke dialog lintas iman, dan untuk itu kita akan bersiap-siap dengan para narasumber dan moderator yang telah bersiap-siap untuk memimpin acara kita dalam dialog lintas iman dengan tema mewujudkan kesejahteraan bangsa dengan persaudaraan. Ya. Baik, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu dialog lintas iman dengan tema mewujudkan kesejahteraan bangsa dengan persaudaraan. Dan
untuk mengawalinya kami undang moderator kita hari ini, Pendeta Erik Hedaya MTH. Disilakan untuk mengambil tempat dan memperkenalkan narasumbernya. Silakan Pak. Tepuk tangan dulu dong yang meriah untuk Pak Pendeta Erik Hedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita lanjut, perkenankan ulun untuk sampaikan salam. Adil ka Talino, Basuramin ka Saruga, Basengat ka Jubata. Harus baik. Terima kasih, masih semangat ya. Bapak Saudara, ini soalnya yang lain kayaknya sudah loyo ini. Dan kita sekarang masih ada dalam suasana HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Itu sebabnya saya ajak kita bersama-sama pekikan Merdeka! Setengah mengantuk. Oh ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita langsung saja panggil para narasumber untuk kita masuk di dalam dialog lintas iman pada saat ini. Kita mulai panggil ya dari ujung sana ya, gambar yang sudah tertera di sini. Kita panggil Bante Sadaviro Mahatera, Kepala Vihara Dhammasoka. Silakan Bante. Beliau juga Wakil Ketua Dewan Sesepuh Fasa di Vihara Dhammasoka Banjarmasin. Silakan Bante. Kemudian serta selanjutnya kita panggil Ibu Mariatul Asyah MA. Beliau dosen UIN Antasari Banjarmasin. Dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan studi agama-agama. Dan Bapak Ibu Saudara, beliau ini juga pegiat isu perempuan dan interfaith. Silakan Ibu. Kemudian narasumber selanjutnya kita panggil Bapak Pendeta John Asihwa MTH. Beliau Ketua PGIW Kalimantan Selatan. Beliau juga Sekum Sinode GKI Banjarmasin. Bapak Ibu Saudara tidak lupa ya, kalau yang kemarin masih ikut di GKI pasti masih ingat beliau. Kalau yang kemarin jalan-jalan mungkin tidak tahu siapa beliau. Ya, kemudian narasumber selanjutnya Dr. Kiai Haji Muslih Ambari, MSI, beliau Ketua FKUB Banjarbaru. Beliau juga Ketua PWNU Kalsel pada saat ini jabatan beliau. Monggo Pak. Ya. Oh PCNU ya, PCNU. Oh, kalau di PWNU sekretaris, tapi kalau di Banjarbaru beliau Ketua PCNU. Dan narasumber yang berikutnya, nah ini yang sangat tidak asing buat kita. Bapak Pendeta Boydo R. Hutagalung MA. Ini Bapak Ibu, beliau ini MA-nya ini lulusan dari UIN Sunan Kalijogo. Nah, beliau sekarang juga lanjut, begitu selesai langsung lanjut S3 di UIN Sunan Kalijogo, jadi sudah kandidat doktor. Beliau pendeta jemaat di GPIB Margomulyo Jogja. Ya, baik. Nyuwun pangapunten saya duduk juga ya Pak ya. Capek Pak berdiri Pak. Bapak Ibu Saudara, tadi kita walaupun setengah semangat kita bicara mengenai kemerdekaan. Tema pada saat ini kan soal mewujudkan kesejahteraan bangsa dengan persaudaraan. Jadi kalau kita bicara mengenai kemerdekaan negeri ini sudah 79 tahun. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bebas dari belenggu, penindasan atau penjajahan. Nah, kita saat ini berjuang juga untuk mengisi kemerdekaan ini. Untuk mewujudkan negeri ini bisa menjadi negeri yang sejahtera. Masyarakat yang adil dan sejahtera, dan adil sejahteranya itu untuk seluruh lapisan masyarakat. Itu harapan kita bersama. Jadi bukan hanya adil sejahtera untuk sekelompok golongan, tapi untuk seluruh lapisan masyarakat.
Nah, untuk itu kita harus perhatikan bagaimana di negeri ini ketika kita berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan ini, sejauh mana kita bisa bersama-sama bahu-membahu dengan semangat persaudaraan kita hadirkan kesejahteraan di negeri ini. Walaupun catatannya di negeri ini kan seringkali terjadi praktek di mana ada belenggu-belenggu yang lain. Kita sudah bebas dari belenggu penindasan, penjajahan, tapi ada belenggu ketidakadilan, belenggu diskriminasi, belenggu intoleran. Nah, itu sebabnya kita akan berdiskusi, kita berdialog siang hari ini, sudah sore ini tepatnya. Dan waktu yang kita miliki para narasumber kita hanya punya waktu 1 jam. Jadi untuk para narasumber kami beri waktu memberikan penjelasan mungkin sekitar 5 sampai maksimal 10 menit, Pak. Ya. Karena supaya ada waktu untuk kita semua bisa diskusi, berikan waktu bagi rekan-rekan untuk bertanya. Dan saya boleh mulai dari yang paling senior ini, Pak Musli J. Ya, kita mulai dari yang paling senior untuk Bapak Musli Ambari. Pertanyaannya ini Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan panjang lebar, Bapak boleh paparkan. Kira-kira di dalam kapasitas Bapak sebagai Ketua FKUB, gitu ya. Apa sih peran FKUB dalam mewujudkan keharmonisan antar umat beragama di Kalimantan Selatan khususnya Banjarbaru gitu kan? Dan kita mengerti bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Dan ada konsep bagaimana hablum minallah itu berkorelasi dengan hablum minanas. Masalahnya di dalam pengejawantahannya ada yang belum bisa menerapkan tentang keberadaan hablum minanas itu, Pak. Ada yang terjebak dengan intoleransi, radikalisme, diskriminasi. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan di dalam kapasitas Bapak sebagai FKUB, apa yang telah atau mungkin akan dilakukan berkaitan dengan keberadaan ini? Itu dulu Pak, monggo dijabarkan, dipaparkan, kami berikan kesempatan. Oh pakai ini Pak, silakan. Terima kasih. Ini karena sudah terbiasa dengan berdiri ya. Latar belakang Pak, latar belakang kita kan dosen selama 36 tahun gitu. Jadi kalau duduk di meja itu rasanya di kursi malas gitu ya. Yang namanya dosen itu selalu dekat dengan mahasiswa. Nah mantep Pak. Ya gitu ya Pak ya. Ini cerita pengalaman saya selaku Ketua FKUB dalam rangka membangun kerukunan umat beragama di Kota Banjarbaru ya. Saya tidak perlu pakai salam segala macam, padahal dari tadi salam melulu gitu karena kata itu cukup sekali aja salam sudah selesai kan. Selebihnya itu gak perlu lagi salam-salaman karena di beberapa waktu cuma 10 menit. Jangan-jangan saya lebih dari 10 menit gitu kan. Tema ini mewujudkan kesejahteraan bangsa dengan persaudaraan. Pengalaman Banjarbaru seperti apa gitu. Nah, untuk membangun sebuah dialog yang memang setara ya gitu ya di dalam forum, maka keterwakilan dan representasi itu memang harus diperhatikan. Nah, kami sangat meyakini bahwa untuk Banjarbaru itu melebihi dari batas apa yang sudah ditetapkan. Jadi agar supaya kami itu bisa berdialog secara horizontal dengan semua unsur agama, kami tidak ikut dengan peraturan bersama 2 menteri, Pak, dalam rangka penetapan jumlah anggota FKUB, bukan jumlah, komposisi. Kami tidak terikat dengan itu. Kalau kami terikat dengan itu, beban sampean ini Pak yang Nasraninya rugi gitu, sehingga kami dengan siapa gitu dialog? Dengan siapa kami membangun umat di Banjarbaru? Nggak bisa. Dari segi jumlah penduduk di Banjarbaru ini ada 278.000 jiwa. 278.000 jiwa, 318 jiwa itu pertengahan tahun lalu. Nah, setiap anggota FKUB itu minimal harus punya persentase 5,88 untuk 1 orang, Bapak. Dan setiap agama berapapun proporsinya, persentasinya itu harus diwakili oleh 1 orang.
Banjarbaru beda. Banjarbaru walaupun Nasrani itu hanya 3,93 nih antara Katolik dengan Protestan ya digabung. Ini 3,93%. Mestinya cuma 1 orang ya. Banjarbaru enggak, Banjarbaru 4. Nah, ini kelebihan Banjarbaru yang melampaui peraturan bersama 2 menteri. Nah, di samping itu juga saya akan dengan Pak Ica ya, dengan Pak Kaban Kesbangpol, saya selalu komunikasi dengan beliau, Pak, kalau kita mau membangun kerukunan umat di Banjarbaru, representasi dari semua unsur golongan dan agama itu harus benar-benar ada. Jadi kami sinergi dengan Pak Kaban ini bukan hanya sinergi di dalam hal peraturan segala macam, tapi berunding gitu, gimana menciptakan Banjarbaru ini supaya lebih baik semua terwakili. Nah, akhirnya dengan pertimbangan yang komposisi tadi, Banjarbaru Pak kalau dari segi jemaatnya yang paling banyak itu INO Pak. INO itu punya masjid jumlah masjid di Banjarbaru 107. Yang punya Muhammadiyah 5. Punya LDI 4, ini LDI ini. 4 buah. Jadi kalau dari segi pengurusan tempat ibadat mestinya kan orang INO yang paling banyak kan gitu kan. Komposisi jumlah anggota jemaah di masyarakat juga INO paling banyak. Nah, akhirnya dengan pertimbangan macam-macam ya yang punya NU ini kita kasihkanlah ke Kristennya dua kursi gitu. Jadi kursi yang NU itu dikasihkan ke Kristen dua kursi. Cuman penetapannya jangan orang-orang gereja yang menetapkan, nanti rebutan Pak. Rebutan di situ karena gereja itu ternyata saya kira itu cuma 1 ya. Iya ternyata terutama gereja karismatik itu puluhan gitu. Jadi jangan mewakili gereja, tapi mewakili umat Kristen. Akhirnya saya dengan pertimbangan macam-macam saya pengaruhi juga yang kawan-kawan di gereja. Setiap kali saya ngomong di gereja, kalau bisa ini nih yang jadi wakil Nasrani wakil Kristen di IPKUB, Pak Joko saya bilang gitu, Pak Albert Sasalap, satu lagi Pak Rempil. Pertimbangan saya cuma 1, Pak Joko itu mewakili Kristennya orang-orang Jawa. Mana Pak Joko? Pak Jokonya mana Pak Joko? Pak Joko itu mewakili Kristennya orang Jawa Pak. Nah ini orangnya nih, ini mewakili kursinya INO sebenarnya diserahkan ke beliau agar supaya Kristen yang Jawa itu Pak Joko bisa ngomong. Nah satu lagi Albert Sasalap. Albert Sasalap ini di mana-mana setiap kali saya ada di gereja saya selalu ngomong Joko, Albert Sasalap saya bilang yang jadi anggota IPKUB. Pertimbangan saya Albert Sasalap itu orang timur. Daerah mana tuh Pak Albert itu? Yang dekat Filipina tuh. Iya, Sanger. Akan mengatasi kan gampang. Coba kalau sendirian aja Pak Rempil sendirian misalnya yang bermasalah gereja Jawa, nggak bisa Pak. Yang bermasalah gerejanya orang bagian timur misalnya nggak bisa. Makanya saya punya pemikiran ini harus masuk 3 minimal 2 Joko dengan Albert. Setiap kali di gereja apapun saya selalu menekankan, Pak kalau bisa ya yang 2 orang ini bagus nih untuk masuk di IPKUB karena beliau ini bisa menyelesaikan masalah, bukan bikin masalah. Yang sebagian yang lain kan bikin masalah Pak. Makanya Pak Menteri Agama itu mau mencabut rekomendasi dari IPKUB itu karena sering IPKUB bikin masalah. IPKUB yang bikin masalah, tapi Banjarbaru enggak. Jangan disamakan semua. Makanya kalau bisa aja perahunya yang kalau misalnya terjadi satu, jangan perahunya yang dibolongin, tapi yang pengemudinya itu lempar gitu. Ini kan mau perahunya yang dibolongin, jangan sampai IPKUB ikut-ikutan. Makanya kan ditentang oleh Pak Pres. Nggak bisa kata Pak Pres itu dicabut rekomendasi IPKUB. Karena berlaku di Banjarbaru seperti itu, beda dengan yang lain. Saya dalam rangka ini selalu membangun dialog lintas iman. Di rumah saya tanpa batas kapanpun bisa. Kami pemakaman yang umat Buddha ya dengan Pak Slamet, saya dengan Pak Joko yang warawiri masih mengurusi agama yang Buddha. Nah di Muslim seperti itu juga Pak. Bukan Muslim ini walaupun duduknya bertiga ini akur, tapi dia enggak akur Pak.
Ini NU, ini Muhammadiyah, ini LDII, nggak akur. Jadi jangan sampean kira bahwa duduk 3 orang ini akur, enggak, di bawah yang nggak akur, tapi di atasnya akur semua. Nah, saya lalu menugaskan, Pak, tolong diatasi masing-masing umat. LDII susahnya bukan main membuat majlis taklim, izin tempat ibadat, bukan hanya gereja. 21 17 tahun yang tidak dapat izin. 17 tahun tidak dapat izin. Saya jadi ketua FKUB selesai. Saya bilang, Pak, kalau Bapak mundur dalam hal pengurusan sama dengan waktu demo tahun berapa itu yang saya kirimi, ya gitu ya, gak usah disebut ya. Kalau Bapak tidak melanjutkan berjuang untuk dapat izin, saya akan kirimi Bapak jadi perempuan. Tapi bukan perempuan lemah, enggak. Bukan, saya tidak seperti itu. Tapi Bapak jadi perempuan aja udah. Ini Banjarbaru, Pak. Banjarbaru luar biasa, Pak. Jumlah penduduknya segitu, cuman dari segi komposisi suku semua ada di sini. Waktunya Pak Musli. Waktunya ya, oh ya. Itu Pak, trik-trik saya mencoba menyatukan kawan-kawan itu. Yang penting kita sering dialog, kita sering ketemu. Kalau ada masalah pasti yang saya cokot duluan. Pak Ica, ini masalah Pak Joko, biar Pak Joko yang menyelesaikan. Jangan kita gitu. Kalau Pak Ica menyelesaikan, bisa ditambah ke atas ya rambutnya ya. Dan kira-kira itu Pak pengalaman saya bagaimana memanage FKUB di Banjarbaru. FKUB Banjarbaru sering dimintai konsultasi oleh FKUB Tanah Laut Banjarmasin bagaimana mengatasi perizinan rumah ibadat ke Banjarbaru. Cuma akhirnya FKUB provinsi yang tersinggung. Nah, kenapa ke FKUB Banjarbaru? Kami kan sudah masih bisa gitu loh. Itu yang tersinggung mereka gitu. Jadi Banjarbaru beda dengan kabupaten dan kota lainnya. Kami walaupun berbeda iman, tapi tetap sama. Kami tidak akan membedakan yang sama, apalagi menyamakan yang berbeda. Saya dengan Bapak itu jelas-jelas berbeda. Saya nggak mau menyamakan. Makanya kita dialog sebatas sosiologi agama, bukan teologi agama. Kalau sosiologi agama yang kita bahas, insya Allah semuanya persaudaraan itu akan tercipta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Musli. Jadi Bapak Saudara, kita bisa lihat penjelasan beliau ya gimana kita mau bangun bangsa ini kalau kita sibuk berantem di dalam ya Pak ya. Beliau berusaha membangun semangat persaudaraan di FKUB dengan berbicara mengenai kesetaraan, mengakui eksistensi yang lain yang berbeda bahkan termasuk yang kecil minoritas. Dan beliau bicara tentang beragam bukan seragam ya Pak ya, mengakui soal keberagaman. Beragam kita tidak seragam, tidak memaksakan itu. Terima kasih. Kita akan dengarkan selanjutnya dari pembicara yang kedua. Saya minta sekarang dari Kristen ini, Bapak Pendeta John Asihua. Nah, ini boleh tanya ini Pak John, kira-kira bisa memaparkan tentang apa sih yang sudah dilakukan PGIW Kalsel dalam mewujudkan kesejahteraan, bagaimana suara profetis PGIW ketika melihat berbagai macam bentuk ya ketidakadilan, diskriminatif, intoleransi, dan apa yang sudah dilakukan PGIW untuk membangun persaudaraan ini dengan bentuk yang konkret Pak. Bisa tolong disampaikan Pak. Oh berdiri juga Pak, monggo Pak. Iya, ndak enak ini. Ibu Bapak, saya tidak terlalu baru ya urusan ini karena saya baru sekitar bulan Maret baru dilantik gitu jadi ketua PGIW. Jadi tidak terlalu banyak masih urusan itu, tetapi saya juga ada di dalamnya kalau ada hal-hal yang ini karena di Kalimantan Selatan. Tetapi intinya ialah kami dari PGI, karena ini merangkap ya, PGI ini rangkapnya Pak Musli ini selalu katakan, wah ini tokoh agama gitu. Jadi Pak Musli selalu tariknya kadang-kadang tidak pakai institusi begitu ya, hanya pakai tokoh agama, kumpulkan semuanya seperti itu.
Jadi kami tetap berjalan bersama-sama. Jadi dalam hal-hal yang terjadi, baik itu antisipasi maupun ada kejadian-kejadian yang telah terjadi, kami selalu berjalan lintas iman untuk mengatasi segala sesuatu. Jadi misal saja persiapan Pilpres kemarin itu berapa kali kita harus kumpul terus ya, karena agak panas begitu. Jadi yang disuruh mendinginkan terlebih dahulu itu tokoh-tokoh umat begitu yang dipanggil seperti itu. Jadi itu yang kemudian kita bawa ke tingkat akar rumput. Walaupun kita harus akui bersama, kata Pak Musli, di tingkat akar rumput masih banyak yang tidak bisa dijangkau seperti itu. Lebih mudah menjangkau para tokoh yang agak di atas gitu, yang berperan. Tapi yang di bawah ini agak susah begitu, karena makin ke bawah itu makin banyak yang harus dijangkau. Tetapi intinya yang di bawah itu kalau tidak terprovokasi, tidak ada yang menggerakkannya, mereka juga tidak bergerak sendiri seperti itu. Jadi tokoh-tokoh kunci dalam hal-hal yang seperti itu juga harus ditemui dan juga harus diajak untuk memelihara ketertiban dan juga demi kesejahteraan bersama. Kami juga pernah, artinya harus memanggil secara intern, misalnya pendeta-pendeta, karena ada juga pendeta-pendeta ini yang terlalu, istilahnya kalau naik motor itu kecepatannya dipacunya, ya gaspol pokoknya begitu ya. Tidak mau stop, tidak mau ngerem begitu. Ya, orang sudah marah, tetap dia mau gaspol begitu. Ya, yang kadang yang begitu ya juga harus kita dekati, lihat situasi, kondisi. Kalau sedang ada masalah, selesaikan dulu masalahnya, jangan gaspol terus seperti itu ya. Sehingga kadang-kadang ya dari intern yang para pendeta juga ada juga yang memicu hal itu. Kadang ada yang tersinggung lalu ngajak umatnya untuk melawan, juga ada hal-hal yang seperti itu ya, karena tersinggung. Jadi kalau sudah yang begitu kita harus naik ke pimpinan yang lebih tinggi lagi supaya ditegur dulu, di calm down dulu sementara supaya itu tidak terjadi. Ada hal-hal yang seperti itu, tapi bersyukur di Kalimantan Selatan tidak banyak hal-hal yang seperti itu terjadi. Kita bersyukur karena saya bertempat tinggal juga di Banjarbaru dan kami selalu bersama-sama ini. Pak Kesbangpol selalu hadir dalam setiap kegiatan kami, walaupun yang tidak resmi itu ya masih bisa keluar kantor tanpa surat dinas. Itu syukur sekali. Kami, di antara kami dan juga tokoh-tokoh agama yang ada, itu memang membuat suasana itu adalah suasana yang riang gembira, sehingga terbangun satu komunikasi yang baik di antara kami. Dan ya harus diakui juga ya, walaupun ini agak nyeleneh dari aturan FKUB di sini ya, tetapi dananya juga tidak banyak begitu. Sudah nyeleneh, dananya tidak banyak FKUB. Jadi memang harus pupuan begitu, harus kadang-kadang gantian siapa yang traktir makan begitu. Kadang-kadang Bante juga harus mentraktir juga, kadang-kadang gantian seperti itu supaya semuanya bisa terkomunikasikan dengan baik. Info-info yang tidak baik itu cepat sekali diantisipasi begitu. Dan dalam pertemuan-pertemuan itu, dalam dialog bersama itu juga kita membangun kebersamaan, bagaimana kemanusiaan itu benar-benar dihayati dan dijunjung tinggi. Karena kita sesama ciptaan, sesama tinggal di planet yang sama, di bumi yang sama, itu harus saling tolong menolong dalam banyak hal. Termasuk yang Kristen di sini sangat bersyukur, banyak sekali ditolong oleh yang Muslim dan agama lain ya. Kita beri tepuk tangan dulu lah kepada mereka.
Ya kalau dari persentase Kalimantan Selatan ini kecil, ya sangat kecil sekali. Ya kalau kata orang kalau mau ditendang itu paling mudah lah dari Kalimantan Selatan ditendang. Tetapi mereka yang memprotek kita lebih banyak seperti itu. Nah itu juga karena komunikasi yang baik, pemerintah juga sangat juga membantu dalam hal-hal yang seperti ini. Sehingga kita dari berbagai pihak, lintas agama, pemerintah, TNI, Polri, dan lembaga yang lain ini selalu sejalan nih, kumpulnya sering. Saya yakin mau pilkada nih kumpulnya makin sering lagi gitu ya untuk mengatasi semuanya itu. Nah itu yang selama ini yang bisa dilakukan juga oleh PGI adalah menghargai dialog-dialog yang sudah ada, bahkan membuatnya itu supaya bisa menjadi contoh yang baik bagi umat. Seperti itu. Kalau kita mau kumpul itu artinya kita membangun satu suasana persaudaraan yang baik. Membangun persaudaraan yang baik tentu saudara tidak akan memiliki niat untuk menyakiti saudaranya juga. Jadi saling melindungi, saling berbagi, saling mempromosikan kebaikan, saling menolak yang tidak baik, itulah yang dilakukan bersama-sama selama ini dari pihak Kristen dan juga Muslim dan juga pihak-pihak agama yang lain yang ada seperti itu. Itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pendeta John. Nah Bapak Saudara, kita akan masuk ke narasumber yang ketiga ini yang buat saya pribadi paling seru. Pertama karena dia narasumber yang paling cantik di antara semua narasumber. Yang kedua Bapak Saudara, narasumber kita Ibu Mariatul ini sedikit penjelasan. Beliau ini pendiri dan koordinator dari komunitas Pelangi. Sekali lagi saya garis bawahi, komunitas Pelangi yang berusaha berjuang soal kesetaraan gender, kemudian keadilan. Masalahnya, maaf Bu Mariatul, itu ketika saya dengar kata pelangi, wah itu stigma pelangi buat saya ini Bu Mariatul. Wah ini berarti beliau pendukung mereka yang punya orientasi, begitu kan maksudnya ini seksual berbeda. Apakah itu yang diperjuangkan soal kesetaraan? Apakah saya salah menginterpretasikannya? Bu bisa tolong Ibu jelaskan apakah supaya dianggap sama saudara sehingga bisa sama-sama membangun negeri. Yang kedua boleh dijelaskan juga Bu, ini menarik buat saya Bu, karena sekarang ini kan lagi rame fenomena Ba'alawi. Nah fenomena Ba'alawi kan ibu dosen gitu, jadi bisa memberikan penjelasan dari perspektif sang pengajar. Ini fenomena Ba'alawi ini kan sampai muncul istilah-istilah yang agak sarkas gitu kan, wah ini mukibin gitu kan. Nah, sehingga di situ lahir paradigma, wah ini kelas 2 lah, kalau pribumi kelas 2 lah, kami ini kelas berapa gitu kan, gak diakui malah yang minoritas ini. Nah bagaimana kita bicara persaudaraan kalau masih ada semacam kasta begitu. Nah monggo Ibu Mariatul bisa memberikan penjelasan yang agak seru ini Ibu. Terima kasih Bu, monggo. Baik, terima kasih pada moderator. Berdiri juga ya, silahkan monggo. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati para narasumber semuanya, dan juga Bapak Ibu tokoh agama yang hadir dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Dalam kesempatan hari ini izinkan saya untuk berbagi atau sharing ya terkait dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh moderator. Tadi sudah disinggung-singgung ya soal pelangi ya. Jadi saya ingin sampaikan selain di UIN, memang saya mengawali aktivitas di sebuah lembaga yang concern dengan isu antar iman. Jadi aktif sebenarnya sejak tahun 96.
Dan kemudian lembaga kita itu concern dengan dialog antar iman itu sejak tahun 2000 dan sampai sekarang. Nah lalu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan adalah tentu saja membuka ruang-ruang perjumpaan antar iman, itu yang selalu kita lakukan. Dan dengan menyasar ada banyak kalangan, tokoh agama, Bante, Pak John, di Bante seringkali ketempatan nih. Kemarin kita baru saja melaksanakan refleksi 17 Agustus. Itu biasanya lembaga dulu di mana saya ada di situ, LK3 itu kerjasama dengan Pihara Damasoka dan juga dengan FKUB Provinsi Kalimantan Selatan. Setiap tahun itu melakukan refleksi kemerdekaan. Nah, itu salah satu di antara yang tentu saja nanti Bante juga akan banyak bercerita soal apa yang sudah beliau lakukan dalam konteks untuk menguatkan kerukunan yang sudah ada di tempat kita. Nah, kemudian tidak hanya tokoh agama yang kemudian menjadi kelompok yang kita sasar, tetapi juga anak-anak muda dan kelompok perempuan. Nah, kebetulan di lembaga itu kami ada 2 program. Ada program untuk penguatan ekonomi dan kemudian program untuk keadilan gender. Nah, di program keadilan gender itu saya yang pegang, dan kegiatan yang kita lakukan itu adalah belajar bersama dan belajar bersama soal isu-isu perempuan, dan itu kemudian juga ada kita penguatan ekonomi. Dan dalam konteks program kurang lebih selama 5 tahun ya, 5 tahun komunitas itu kami beri nama Pelangi. Jadi Pelangi itu sebenarnya lebih merujuk pada soal keragaman ya, dan itu pun lahir dari ibu-ibu yang pada waktu itu memang intervensi program kami adalah perempuan kepala keluarga. Jadi menghayati dari pengalaman beliau, ibu-ibu terkasih tersebut, bagaimana mereka menjalani kehidupan yang tentu agak berbeda dengan yang lain. Nah, mereka membuat filosofi Pelangi tadi. Harapannya adalah bagaimana seiring perjalanan kehidupan yang mereka lalui begitu sangat suram, tentu ada sebuah harapan yang sangat indah di akhir kehidupan mereka yang ingin mereka dapatkan, kebahagiaan. Nah, jadi itu satu hal. Jadi sangat beragam komunitas perempuan yang menjadi intervensi kami di situ. Tidak hanya bicara soal agama-agama yang 6 gitu ya, tetapi juga kita juga ada Ahmadiyah, kemudian ada Ahlul Bait yang juga menjadi bagian dari kelompok kita. Nah, lalu seiring waktu kita juga apalagi pada waktu itu isu Pelangi itu kencang sekali, Pak. Ya, jadi sangat kencang sekali Bapak Ibu, LGBT itu menguat, dan kerap kali itu juga kami merasakan sandungannya begitu sangat kuat sekali. Dalam beberapa kegiatan yang kita lakukan, kita tidak hanya kegiatan kita tidak hanya belajar bersama ganti di tiap-tiap tempat ibadah, misalnya di gereja Katolik, di Protestan gitu ya, ataupun di Pihara. Tapi kita juga ada di Ahmadiyah, Ahlul Bait, itu kita sering gantian. Tapi kita juga dalam momen hari-hari perempuan itu biasanya kita juga melakukan kampanye. Nah, ada satu momen yang saya ingat betul pada waktu itu dalam rangka kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, jadi kita melakukan aksi damai. Waktu itu undang-undang TPKS itu belum lagi disahkan, jadi masih proses yang sangat panjang, dan kita di Kalsel juga menyuarakan membangun solidaritas untuk bagaimana undang-undang TPKS itu segera untuk disahkan. Nah, lalu kita pada hari Minggu Car Free Day waktu itu kita menggelar untuk tanda tangan gitu ya, dan kemudian juga ada kita membuat selebaran gitu dengan poster bagaimana mengungkapkan perempuan yang mengalami kekerasan baik dalam lingkup rumah tangga ataupun di ruang publik. Nah, pada waktu itu kita juga
kesepakatan kita pada waktu itu setiap lembaga yang ikut dalam kegiatan kita itu mereka boleh saja menampilkan logo mereka. Jadi di stiker-stiker yang dibagikan yang berisi kampanye tentang apa yang kita perjuangkan itu disilahkan untuk diisi. Nah, tetapi karena pada waktu itu isu isu lintas iman ini juga masih isu yang belum menjadi perhatian bersama dan masih sangat sensitif, dan ditambah juga isu soal LGBT itu juga kuat. Itu kemudian akhirnya kita juga mendapatkan tekanan yang cukup besar gitu ya dari luar. Nah, tapi kita tetap jalan saja. Karena apa? Karena kita punya prinsip gitu ya, bahwa agama itu adalah kemanusiaan. Saya sangat meyakini sekali bahwa agama apapun kita punya nilai-nilai universal yang itu harus kita perjuangkan bersama. Jadi ada nilai-nilai kasih, kemudian nilai-nilai keadilan, kesetaraan, perdamaian, itu adalah nilai-nilai yang harus kita perjuangkan bersama. Nah, karena itu tidak bisa kita kemudian atas nama agama apapun itu untuk menafikan orang yang berbeda tadi. Anggaplah ada gender yang lain ataupun kawan-kawan minoritas yang kawan-kawan agama yang lain, yang hari ini juga masih berjuang untuk mendapatkan status yang sama, setara di hadapan yang lain. Nah, lalu terkait yang pelangi tadi, kita kerap kali selalu dihantarkan dengan soal-soal tersebut. Oh, ini mendukung ya, segala macam seperti itu. Saya kira ini bukan soal dukung mendukung gitu, tapi ini soal kemanusiaan. Siapa yang menginginkan dirinya hadir dengan dengan kedirian mereka yang seperti itu. Nah, kita punya kawan-kawan yang juga menjadi bagian dari kelompok kita. 10 orang kita kita ajak ngobrol, 10 orang punya pengalaman yang berbeda. Jadi tidak bisa kemudian kita mengeneralisir mengapa mereka seperti itu sebagaimana kebanyakan yang orang pikirkan tentang mereka. Nah, oleh karena itu atas nama kemanusiaan dan kemudian atas nama bagaimana kita melihat mereka dalam konteks kewargaan, mereka juga harus diperlakukan sama, maka mereka juga harus dilindungi. Mereka juga harus kita kuatkan. Justru kalau kemudian kita abaikan, kemudian mereka kita biarkan, kasihan mereka kemudian tidak punya teman untuk bagaimana kita bisa bersama-sama berjalan bersama untuk kebaikan bersama. Nah, lalu dengan perjalanan seperti itu tadi, Bapak akhirnya karena kita tidak bisa kemudian menjelaskan sesingkat mungkin istilah pelangi itu, tentu saya tidak bisa menceritakan lebih panjang di sini. Singkat cerita kemudian kami ingin memperluas pemahaman juga dan merangkul lebih banyak lagi, maka kami menggantinya dengan komunitas perempuan interfaith. Jadi komunitas perempuan antar iman itu kami kira lebih luas dan lebih menjangkau dan tidak kemudian menimbulkan interpretasi yang beragam. Saya kira untuk kita mencapai sesuatu kita perlu strategi. Kalau kemudian situasinya yang itu kemudian kita anggap akan menghambat jalan kita, kenapa kemudian kita harus tetap dalam situasi seperti itu? Nah, jadi akhirnya kami memutuskan untuk mengganti namanya menjadi KPI, dan kemudian kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk membangun persaudaraan sejati, persaudaraan antar iman ini melalui kelompok perempuan yang itu sampai hari ini terus saya bersamai. Dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan adalah belajar bersama untuk memperkuat literasi keagamaan, literasi budaya, tentu saja karena kami juga beragam suku. Kemarin saya baru menghadiri juga ada perayaan ulang tahun perkumpulan keluarga besar Pulau Bamora, dan dan ada banyak suku lainnya, dan saya kira itu adalah ruang-ruang bagi kami yang dimana kami saling menguatkan satu sama lain. Dan beberapa waktu yang lalu juga kami ada kegiatan di Gereja Toraja dan kami meminjam tempat di situ, dan akhirnya kami juga ketemu saudara-saudara kita yang lain lagi. Dan saya kira itu betul-betul sangat memperkaya soal agama-agama yang selalu kita terbatasi, agama itu hanya 6 gitu ya, dan Kristen pun misalnya hanya 1 gitu. Padahal kata Mbak tadi pas masuk ke dalam banyak sekali, dan kemudian tata ibadahnya juga sangat berbeda-beda sekali. Nah, jujur saya dengan kemudian kehadiran saya mengajar di UIN itu sangat memperkaya, karena pengalaman interaksi sebelumnya itu pada akhirnya
membuat saya juga jauh lebih mudah untuk bagaimana memahami soal keragaman agama tadi. Nah, sehingga kita sering bicara soal normatif, tapi karena kita kemudian ada pengalaman sedikit soal itu memudahkan buat kita juga mengajak mahasiswa kita untuk bagaimana mereka berinteraksi langsung dengan tokoh-tokoh agama, agar mereka mempunyai pemahaman agama langsung dari sumbernya. Jadi bukan kita, karena khawatir juga kita bisa bias menjelaskan gitu ya. Jadi ada ruang-ruang di mana mereka juga harus mendapatkan pengayaan agama itu di sumbernya masing-masing. Nah, jadi ada kegiatan belajar bersama, biasanya kami ada juga field trip gitu ya, mengunjungi misalnya kita ke Tanah Laut, kita ada kegiatan misalnya peringatan Hari Pancasila ke Vihara Budayana di sana, lalu kita juga mengundang organisasi perempuan yang lain, ada WKRI di sana misalnya ya, ada GKI di sana, dan ada beberapa yang lain. Nah, itu cara-cara kami untuk memperkuat simpul-simpul kelompok perempuan, karena kami meyakini perempuan ini punya juga punya kekuatan untuk menyuarakan suara damai. Nah, oleh karena itu kami perlu memperkuat mereka, dan kita juga tahu kelompok perempuan ini adalah kelompok yang sangat rentan juga mengalami kekerasan. Nah, oleh karena itu dengan kehadiran komunitas kita tadi, harapannya adalah bagaimana KPI ini akan memberikan kontribusi buat kelompok perempuan. Ya, jadi ketika mereka ada persoalan-persoalan di lingkungan gereja atau di manapun gitu, maka ada ruang buat mereka untuk menyampaikan dan menyampaikan ke komunitas, ke kami, karena kami juga memfasilitasi untuk mereka bisa melakukan konsultasi ataupun melakukan pengaduan segala macam. Dan kita berjejaring dengan unit-unit terkait yang menangani soal-soal kekerasan terhadap perempuan, misalnya seperti itu. Nah, harapannya tentu saja upaya yang kita lakukan itu adalah salah satu ikhtiar kami untuk bagaimana memperkuat persaudaraan dengan melihat bahwa ada isu bersama yang harus ada satu isu bersama yang harus kita pegang, dan kita kemudian bagaimana sama-sama mencari solusi. Ya, jadi ini tidak hanya bicara soal dialog ya, dialog dalam arti dialog dialog normatif, tetapi kita ingin ada aksi. Jadi ada kolaborasi yang memang harus kita kuatkan. Nah, jadi ya, baik. Jadi itu terkait yang kami lakukan, bagaimana membangun dialog lintas iman melalui kelompok perempuan, khususnya di Kota Banjarmasin, dan sampai hari ini terus kita lakukan. Dan kemarin sebenarnya kita juga sudah mau ada rencana kegiatan di teman-teman Katolik ya di Wisma Sikar dengan susteran di sana. Dan itu juga bagian bagaimana kami juga ingin meluaskan jejaring dan semakin menguatkan simpul-simpul yang ada melalui kelompok perempuan. Dan tadi ya soal Balawi ya, jadi kalau pertama nanti mungkin bisa ditambahkan ya Pak ya, saya tidak mengikuti secara intensif karena jujur saja juga ya soal Habib, saya sangat menghormati Habib gitu ya. Nah, tetapi kalau kemudian gelar itu digunakan untuk membuat kita buta, dalam arti membuat kita buta untuk melihat bahwa mereka juga manusia, beliau juga manusia, saya kira itu perlu kita kritisi lebih lanjut. Dan saya juga sangat prihatin dengan orang-orang yang begitu sangat show up gitu ya Pak ya, show up soal Habib ini. Malu sebenarnya gitu. Padahal kalau kita telisik lebih jauh, orang yang benar-benar bergelar Habib itu justru tidak seperti itu. Dan saya kira kalau seandainya Rasulullah itu masih ada, beliau juga akan sangat malu melihat umatnya seperti itu. Dan saya kira yang kita butuhkan hari ini adalah bagaimana kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Nah, karena dalam Islam sendiri juga ditegaskan bahwa Allah itu tidak melihat bentuk atau apapun gitu dari manusianya, tetapi apa yang dilakukannya.
Nah, jadi terkait soal isu Balawi ini sebenarnya menarik ya, karena kemudian itu membuat kelompok-kelompok tertentu yang selama ini memanfaatkan kehabiban itu juga menjadi harus berpikir ulang lagi ya, bahwa itu tidak perlu ditonjolkan kalaupun memang juga ada garis atau silsilahnya. Nah, tetapi justru tadi yang harus kita tonjolkan bersama adalah kebaikan bersama. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya Terima sampaikan. kasih banyak Bu Mariato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas Lukas. Terima kasih banyak penjelasan. Karena waktu juga Bapak Ibu, kita harus segera kita dengarkan dari Bante Sadafiro. Nanti tolong di waktunya Bante bicara tentang apa saja ajaran Buddha mungkin mengenai persaudaraan dengan yang berbeda iman, khususnya dari aliran Theravada ya Bante ya. Silakan Bante. Baik, terima kasih kepada moderator yang saya hormati, para narasumber, khususnya Bapak Ketua FKUB yang sangat baik memperhatikan kami, khususnya kalau ada acara-acara diinformasikan dan diundang tapi sering nggak bisa hadir, maaf Pak. Karena pas ini kebetulan saya selama 3 bulan diem di Banjarmasin. Ini ada masa diem, masa wasa para biku, di mana ada waktu yang untuk diam selama 3 bulan. Maka ini bisa ada di Banjar. Dan yang saya hormati sekaligus saya cintai Ibu Bapak yang hadir bersama di kesempatan yang baik ini. Saya melihat tema yang dijadikan bahasan pada acara ini sangat fundamental sekali, sangat mendasar bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan. Dilanjutkan bangsa dan persaudaraan. Nah, hal-hal ini sangat penting sekali, perlu kita menjadi perenungan bersama. Kesejahteraan adalah kebutuhan yang mendasar bagi kita semua. Tanpa hadirnya kesejahteraan dalam eksistensi kita, kehidupan kita tentu akan menimbulkan banyak permasalahan. Masalahnya adalah bagaimana kita untuk mewujudkannya. Saya mengajak diri saya sendiri, utamanya Bapak Ibu sekalian, mari kita menyadari akan eksistensi kita, bahwa kita terlahir atau tercipta di dunia ini, tanpa kecuali kita punya potensi atau bibit untuk sejahtera. Apapun agama dan kepercayaan kita. Cuma kadarnya bisa berbeda-beda. Tidak cukup hanya menyadari, tetapi juga mesti mengimani. Nah, kalau itu pasti kita terhubung, karena kita semua adalah orang yang mempunyai keimanan, utamanya keimanan kepada Tuhan. Menyadari akan potensi kita bisa sejahtera dan yakin kita bisa sejahtera, inilah yang sangat fundamental dalam kehidupan kita. Dari masing-masing individu kita, faktanya kita terbentuk dari satu keluarga. Keluarga si A, si B, dan menjadi komunitas Buddhis, Muslim, Katolik, dan lain-lainnya, Protestan, Hindu, dan menjadi lebih luas lagi fakta kehidupan kita berbangsa. Nah, hal-hal ini adalah hal yang sangat mendasar bagi kita semua, umat beragama, patut kita menjadi perenungan. Agar kita, aku ini punya bakat, punya potensi untuk hidup sejahtera. Setelah penyadaran akan hal itu, hendaknya mari kita yakini, supaya kesadaran dan pengetahuan akan potensi itu kalau tidak kita imani, tidak akan mempunyai dorongan untuk mewujudkannya. Bagaimana kita hidup sejahtera secara individu, secara keluarga, bahkan menjadi bangsa yang kita cintai bersama ini. Bangsa juga demikian, itu tidak bisa kita pungkiri bahwa kita memang hidup bangsa Indonesia, bahkan begitu lebih luas lagi berbangsa-bangsa di dunia ini. Nah, yang mesti kita padukan adalah sejahtera,
bangsa kita dalam kehidupan secara lebih luas, tapi bagaimana kita juga menyadari dan meyakini bahwa kita ini bukan makhluk individual semata. Selain makhluk individual, kita ini juga makhluk sosial. Nah, disinilah ajaan saya bagaimana membangun kesejahteraan bangsa dikaitkan dengan persaudaraan. Cara berpikir kita, ajaan saya adalah orang lain memang lain dengan kita. Seperti Pak Ketua FKUB tadi, dan seperti moderator tadi, tidak seragam, tidak diseragamkan, tapi faktanya memang beragam. Nah, ini juga salah satunya saya nggak berdiri supaya tetap beragam. Jadi tidak seragam supaya ada keragaman itu. Maaf Bapak Ibu, jadi ya ini ya tambahan saja ya, ini ya untuk bercanda saja. Jam segini biasanya kan yang biasa istirahat bisa ngantuk gitu ya kita. Jadi bicara bersaudara, mesti kita mulai dalam berpikir kita bahwa diri kita memang tidak sama dengan orang lain, tetapi diri kita sebenarnya sama juga, sama terlahir, dan akhirnya konsekuensi daripada kelahiran itu pun kita akan pergi. Bisa jadi cara kita beda, sebutan Tuhan kita juga berbeda, bisa jadi. Tapi kenapa itu tidak kita jadikan persaudaraan atau menjadi pengayaan dalam istilah? Seringkali kita itu jadikan kendala. Nah, kalau demikian nilai persaudaraan kita tidak akan muncul. Persaudaraan kita itu akan muncul apabila kita bisa melihat orang lain juga melihat diri kita. Sehingga kalau kita mau berbuat tidak baik kepada orang lain itu bisa berpikir 1000 kali sehingga menggagalkan diri kita, niat kita untuk berbuat tidak baik kepada orang lain. Tetapi ketika nawa itu kita muncul, niat kita muncul untuk berbuat baik, enggak kita tunda-tunda. Inilah nilai persaudaraan untuk mewujudkan kesejahteraan, apalagi lebih luas berbangsa. Diperlukan perekat bagaimana nilai persaudaraan kita ini kita miliki dari pola pikir kita. Oh, orang lain memang orang lain, tapi orang lain itu juga sama dengan kita. Sama-sama terlahir, konsekuensi daripada kelahiran kita pun akan mengalami pergi. Apalagi kalau kita tambah, kalau kita pergi apa yang kita bawa? Rumah kita? Enggak. Posisi kedudukan kita, semua agama setuju? Enggak. Pasti amal yang kita lakukan, perbuatan kita. Sama lagi kalau kita ke sana. Nah, disinilah nilai persaudaraan kita itu akan kita tumbuhkan dalam diri kita untuk membangun kesejahteraan kehidupan berbangsa ini. Ketika kita mempunyai landasan, kita ini memang bersaudara dalam kehidupan kita ini. Maka ketika pola pikir itu kita muncul, mewujudkan kesejahteraan, membangun bangsa yang sejahtera itu juga akan muncul diikat dengan persaudaraan itu. Karena kita akan mengganggu sedikit pun dengan teman kita, oh itu saudara kita. Kalau kita mau mengganggu orang lain, apalagi kalau, maaf ini saya sedikit agak ke Buddhis karma, ya, perbuatan. Kalau mengganggu orang lain itu sebenarnya yang diganggu adalah diri saya sendiri. Nah, ketika pola pikir itu muncul, maka nilai persaudaraan kita ini akan juga ikut muncul. Ketika kita mau berbuat sesuatu kepada orang lain, walaupun itu memang orang lain, karena berbuat baik kepada orang lain sebenarnya adalah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Karena menurut karma itu atau perbuatan itu kan bagikan kita menggunakan pakaian yang kita pakai ini, kita di depan cermin yang besar. Tentu keragaman pakaian yang kita pakai itu akan mantul dari cermin itu. Bukan cermin itu yang menyimpan daripada berwarna-warni pakaian yang kita gunakan, tapi ternyata itu pakaian yang kita pakai yang mantul kembali kepada diri kita. Nah, nilai inilah
hidup berbangsa yang tidak lain adalah terdiri dari individu-individu kita menjadi keluarga, menjadi masyarakat, komunitas umat beragama, dan juga menjadi berbangsa. Kalau ada persaudaraan ini kita miliki, maka kesejahteraan yang akan kita wujudkan ini akan menjadi mudah. Karena yang sejahtera tidak lupa pada orang lain yang belum sejahtera. Tidak hanya akan ingin sejahtera dirinya sendiri, karena kalau cuma berpikirnya seperti itu akan makan sisa amalannya atau karmanya saja. Tapi kalau ingat nilai-nilai persaudaraan, tetap akan mengerti berbagi kepada orang lain. Saya kira sebelum dikasih kartu kuning, baru mau ngomong ini Romo. Jadi mari kita yakini, kita sadari bahwa kita terlahir, tercipta di dunia ini punya potensi menjadi sejahtera. Entah secara pribadi, keluarga, berbangsa, tapi mesti kita rajut dengan persaudaraan. Terima kasih, semoga semua makhluk. Terima kasih Bante. Jelas tuntas, apa yang kita mau orang lain lakukan buat kita, mari kita lakukan juga buat orang lain. Selanjutnya narasumber Bapak Pendeta Boydo Hutagalung. Apa peluang tantangan di dalam mewujudkan ini kesejahteraan? Silakan Pak Pendeta. Baik, dalam tempo Sesingkat-singkatnya. Baik. Untuk menjaga keragaman dikatakan Bante, maka saya pun berbeda dari yang lainnya, berdiri tapi di tempat saja. Sejak sebelum saya berangkat ke tempat ini, saya sudah menduga bahwa waktu yang diberikan pasti akan sangat singkat, sehingga tadi saya sudah sempat membagikan kepada Bapak Ibu apa yang sebenarnya ingin saya ceritakan sebenarnya pada umumnya tentang khususnya para peserta pertemuan hari ini, tentang kegiatan yang dilakukan oleh GPIB di Yogyakarta. Izinkan saya menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan nanti ini hanya beberapa catatan saja yang saya gumuli bersama dengan teman-teman Interfaith di Yogyakarta, dan mungkin saya akan coba singkat-singkat saja Bapak Ibu, karena menurut saya apa yang saya sampaikan ini tidak sepenting kebersamaan kita di tempat ini pada saat ini. Kebersamaan ini yang paling berharga sebenarnya, dan apa yang saya katakan itu hal terakhir. Tapi kebersamaan dengan para tokoh lintas agama dan juga pemerintah setempat, itu yang membuat hati kami rasanya bangga sekali. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan tantangannya. Yang pertama adalah tantangan kita saat ini soal bicara tentang persaudaraan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Bicara tentang persaudaraan, saya pikir ada 3 hal yang penting diupayakan. Yang pertama, kalau namanya saudara itu pasti ngobrol. Kalau namanya saudara, yang kedua adalah saling mengunjungi. Kalau yang namanya saudara itu berarti saling membantu. Saya berangkat dari 3 hal ini. Tantangan dialog lintas iman kita ini adalah saya kira 3 hal ini. Karena kritik terbesar yang dilakukan pada saat ini terkait dengan dialog lintas iman, dialog kita sifatnya elitis di kalangan pejabat, di kalangan tokoh-tokoh agama secara tokoh yang pemuka, lalu kemudian seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi kami yang di lapangan mengatakan tidak segampang itu, Fernando. Karena di lapangan itu sangat berbeda. Apa yang digumuli oleh umat setiap hari bicara tentang anaknya bergaul dengan si ini dan seterusnya, tidak semudah itu, tidak serukun itu. Kadang-kadang itu terjadi yang namanya bukan kerukunan agama tapi perukunan agama. Ini persoalannya. Sehingga kalau mau bicara tentang dialog lintas iman, yang perlu dievaluasi yang pertama adalah apakah kita ngobrol dengan tetangga kita yang beda agama. Vihara di samping kita, masjid di sekitar kecamatan kita, adakah kita ngobrol dengan mereka, duduk bersama dengan mereka, makan bersama di traktir Pak Pendeta tadi seperti itu contoh best practice ya, saya kira di Banjarbaru yang menjadi inspirasi. Dan yang kedua, apakah kita saling mengunjungi, apakah kita kunjungi rumah ibadahnya, apakah sebaliknya Pak Ustadz mengunjungi gereja kita, umatnya mau datang ke tempat kita, kita mau datang ke pesantrennya. Apakah itu ada ya terjadi? Dan yang ketiga adalah apakah kita saling membantu kalau saudara kita susah? Setidaknya ada beberapa hal yang menurut saya menjadi persoalan karena tantangan saya kira, yaitu adalah karena teologi yang eksklusif atau yang menghakimi atau mengkafirkan. Itu tantangan terbesar yang masih kita hadapi saat ini. Masih banyak
yang berpikir seperti itu. Nah, karena itu kami mungkin agak sedikit berbeda tadi Pak, untuk tadi yang disampaikan barangkali bahwa sebaiknya tidak mendialogkan teologi, tapi kalau GPIB Pak, teologi didialogkan Pak. Jadi kami memang mendialogkan secara teologi, melihat saudara-saudara kami yang berbeda iman ada di dalam rancangan keselamatan Tuhan. Itu barangkali yang kami mulai dari situ. GPIB mulai bukan dari sosiologi, tapi dari teologi. Dari teologi, saudara kami adalah saudara-saudara yang dirahmati oleh Tuhan. Lalu kemudian persoalannya adalah saudara-saudara kami banyak yang mungkin secara teologis berbeda dari kami. Nah, dalam hal ini maka solusinya ya memang tetap harus diajak berdialog dan berjumpa serta berkegiatan bersama, karena hati yang keras pasti akan bisa melembut kalau ada perjumpaan yang nyata, kalau tidak semuanya hanya diam di tempatnya masing-masing. Tantangan keduanya adalah perspektif misi atau dakwah, karena beberapa di antara kami juga barangkali di kekristenan masih ada yang konsepnya misinya atau dakwahnya itu proselitisasi. Ketika dia syiar, ketika dia melakukan dakwah, ketika dia melakukan dialog dengan orang lain, yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya untuk memasukkan dia ke gereja saya, bagaimana caranya untuk mengkristenkan. Itu ada. Walaupun GPIB alhamdulillah sudah tidak ke arah situ Pak. Jadi kami aman Pak saat ini Pak. Datang ke sini tidak bermaksud untuk mengkristenkan siapapun, insya Allah Pak. Karena niatnya murni untuk menjalin persaudaraan, dan di dalam persaudaraan itulah kami menemukan damai sejahtera, karena visi gereja kami adalah damai sejahtera. Di mana damai sejahtera terwujud, disitulah kerajaan Allah hadir. Karena itu ada yang berpikir berbeda, ada yang berpikir nggak bisa begitu, ya harus Kristen. Kalau nggak begitu ya nggak bisa. Nah, ini yang agak sulit. Nah, ini tantangan untuk dialog lintas iman di internal kami, setidaknya di umat Kristen. Karena itu masih ada pemikiran seperti itu. Tapi tidak semua Pak. Tidak semua teman-teman Kristen berpikir seperti itu. Ada yang perspektif dakwahnya adalah presensia, di mana kami hadir, di situ sejahtera, disitulah kami merasakan bahwa Tuhan menyertai kita semua. Tantangan ketiganya adalah di media sosial saat ini apologetika atau hal-hal yang polemik, yang sifatnya problematis, yang debat antar iman itu menonjol sekali. Memang kita di ruangan ini merasa baik-baik saja, tapi anak-anak muda kita dan warga jemaat kami itu semua sibuk dengan nonton apologetika. Pendetanya ditanya, Bapak tahu nggak perdebatan Christian Prince dengan si ini? Benar tuh Pak yang dikatakan Christian Prince. Pendetanya bingung, wah gimana ini? Dan seterusnya. Itu yang terjadi. Nah, ini media sosial lebih banyak menawarkan konten yang sifatnya kontroversial. Inilah tantangan dialog lintas iman kita. Mungkin para pendetanya, majelis jemaatnya katakanlah hampir selesai dengan dialog lintas iman, tapi umatnya belum tentu. Masih begitu banyak gejolak di bawah. Karena itu saya pikir inilah kesulitan, tantangan tersendiri. Karena secara natural manusia memang lebih suka hal-hal yang sifatnya negatif. Walaupun ya itu mungkin latihan-latihan rohani membantu kita supaya positif, tapi kita lebih senang sesuatu yang clickbait. Kalau judulnya itu negatif, itu yang pertama kita klik. Dan itu yang dialami oleh generasi digital saat ini. Kalau judulnya bombastis, maka dia akan buka. Kalau judulnya dialog kerukunan umat beragama Banjarbaru, itu. Tapi kalau seorang Bante dibiarkan kelaparan oleh Ustadz, nah itu Pak pertama diklik. Dan sedihnya adalah rata-rata manusia lebih senang buka itu. Nah, persoalan ini tantangan tersendiri. Karena itu memang yang diperlukan adalah edukasi kepada umat bahwa hati-hati dan tetaplah kritis. Bukan karena dia bahasanya negatif lalu kemudian kamu harus mengikuti itu. Jangan-jangan kamu akan dibodohi oleh hal itu. Kekritisan umat yang perlu dibicarakan dan diupayakan oleh umat dan tokoh-tokoh agama. Tantangan keempat adalah dialog lintas iman lebih banyak diinisiasi. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini menurut pengamatan saya dan studi saya saat ini, dialog lintas iman yang sifatnya komunikasi keluar, mengunjungi tempat-tempat ibadah agama lain, itu lebih banyak diinisiasi oleh kelompok yang secara populasi dia jumlah penganut agamanya lebih sedikit, untuk menghindari kata minoritas. Tapi sulit buat saya untuk tidak menyebutkan itu, karena memang secara populasi minoritas, walaupun secara aspirasi kami mayoritas. Tetapi kenyataannya adalah yang kami rasakan di lapangan adalah yang lebih banyak keluar seperti ini untuk datang bicara tentang lintas agama adalah kelompok dari yang kita sebut minoritas itu. Padahal sebenarnya teman-teman yang minoritas ini sangat menantikan dikunjungi oleh yang mayoritas. Kalau bapak-bapak mungkin mengerti psikologi kami
kami ingin sekali dikunjungi oleh saudara-saudara kami yang mayoritas. Dan hal itu membuat kami merasa dilindungi. Dan itu yang terjadi, puji Tuhannya, di Banjarbaru. Ternyata seperti itu, dilindungi dan disayangi. Di tempat kami, lain-lain tempat agak berbeda situasinya. Maka kami syukur dan berdoa semoga suasana rukun di Banjarbaru ini dapat juga kami rasakan di tempat kami masing-masing. Yang terakhir dari tentang tantangan ini saya pikir adalah karena mungkin ini kita di GPIB khususnya, dialog lintas iman yang kita lakukan itu kecenderungannya kuat kepada dialog teologi namanya. Dialog yang sifatnya kognitif, yang sifatnya menerima materi-materi tentang agama lain. Bahwa itu diperlukan betul sekali dan itu baik sekali, tetapi variasinya memang perlu ditambahi. Karena kalau terlalu sifatnya kognitif, kecenderungannya adalah bosan, ngantuk, stres. Itu yang bisa terjadi kalau dialognya hanya sifatnya dalam bentuk seperti yang kognitif. Karena itu memang perlu ditambahi dalam bentuk-bentuk yang lain, yaitu dialog yang sifatnya dialog kehidupan. Datang saat orang tahlilan, datang saat ada orang syawalan atau halal bihalal, membantu saat saudara-saudaranya ada bikin acara, kita membantu saudara kita yang muslim, membantu saudara kita yang beragama lain. Dialog kehidupan itu jauh lebih kuat daripada dialog teologis, karena setelah ini saya yakin apa yang kami sampaikan lupa kalau tidak dimuat dalam Arkus. Kalau masuk di Arkus, di website kita pasti kita ingat ini materinya sudah pernah dituliskan. Tapi kalau nggak dituliskan kita lupa barangkali setelah ini. Karena itu yang paling kuat sebenarnya adalah yang kita lakukan di lingkungan masyarakat kita, kehidupan bersama dengan masyarakat. Dan syukur sekali pendeta-pendeta GPIB sangat aktif di lingkup masyarakat bersama dengan para majelis dan anggotanya. Dan ini yang lebih kuat. Yang ketiga terkait dengan itu adalah dialognya sifatnya sosial yang tadi sudah disampaikan. Maka poin yang terakhir tadi disampaikan peluang kita untuk dialog lintas iman yang pertama adalah karena dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang 45. Selagi kita patokannya itu tidak ada kesulitan buat kita berdialog lintas iman. Yang kedua adalah karena negara kita saat ini kuat dalam pengaruh utamaan moderasi beragama dan itu adalah safe place untuk kita bisa bekerja bersama. Jadi peluang kita besar sekali. Yang ketiga adalah semakin banyak umat beragama yang mau mengupayakan reinterpretasi terhadap pemahaman agama yang ternyata menyakiti umat beragama lain. Dan ini banyak sekali. Salah satunya adalah para hadirin kita di depan yang mencoba memberitakan kepada kita bahwa di agama kami semua diterima. Saya kira itu saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak Pak Pendeta Boydo. Kami di DKI ini punya komunitas rumah toleransi Indonesia, Pak. Ketika saya disambangi, dikunjungi teman-teman Banser, Ansor, rasanya suwejuk, Pak. Gitu. Mbok sekali-kali kami yang juga selalu dikunjungi. Karena apa ya, kita kan bersaudara. Tali silaturahmi itu harus terus dilanjutkan dan saya berharap tali silaturahmi itu jangan cuma hanya di kita, para ulama. Tapi kita bisa wariskan semangat persaudaraan itu ke grassroots, ke akar rumput, ke umat. Agar kita bisa bersama-sama sebagai saudara, karena katong semua bersaudara. Kita semua bersaudara, kita akan membangun negeri ini untuk mencapai keadilan kesejahteraan untuk seluruh lapisan masyarakat. Bapak Ibu Saudara, boleh saya tahu waktu yang tersisa berapa menit? Ada masih berapa jam lagi? Udah habis, masih bisa kalau kita diskusi? Boleh satu kali aja ya. Satu termin aja untuk diskusi karena memang waktu sudah melampaui waktu yang sudah ditentukan. Kami berikan kesempatan mungkin dari Bapak Ibu Saudara ada yang mau menyampaikan ya karena waktu sudah ini. Bapak Kesbangpol mungkin ada mau menyampaikan pertanyaan? Ya, mungkin pengalaman Bapak Kesbangpol masalah Banjarbaru. Tidak ada ya? Tadi ada yang ngecek. Oh ada satu. Baik, Bapak Kesbangpol sama satu ya. Yang lain kayaknya sudah lelah. Mari silakan dua saja. Bapak Kesbangpol dulu, nanti baru Pak Pendeta. Monggo. Terima kasih. Tadi sebenarnya cukup banyak sudah ya disampaikan yang mewakili apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarbaru, warga Banjarbaru oleh pemuslim. Mungkin saya nambahkan saja ya. Salah satu mungkin juga yang menjadi nilai tambah value di Banjarbaru ya. Kami sekarang sedang juga menggencarkan atau baru meluncurkan kemarin
tempat pemakaman umum lintas agama. Ya, alhamdulillah ada beberapa hektar kemarin oleh Pak Wali Kota sudah diluncurkan, dan kapling-kaplingnya itu diserahkan kepada pengurus-pengurus FKUB yang mungkin untuk penempatan-penempatannya. Kemudian juga salah satu upaya kita juga untuk saling memahami, saling mengerti juga ya. Kemarin juga alhamdulillah ya kami didukung oleh mantan sekda kami dulu ya, Habib Said Abdullah. Nah, beliau juga mengamanahkan kepada kami supaya kita semua antar umat beragama ini atau tokoh-tokoh antar agama di FKUB ini, kita berikan semua kitab suci agama yang ada yang 6 itu, sehingga masing-masing bisa paling tidak melihat ya, misalnya Quran ada terjemahannya, bisa membaca, bukan melihat di YouTube seperti yang disampaikan Bapak tadi, sehingga pemahaman kita bisa langsung pada sumbernya, bukan berdasarkan pendapat atau yang viral-viral saja. Nah, jadi mungkin itu sedikit tambahan di Kota Banjarbaru ini ya. Kemudian yang ketiga yang mungkin juga yang mudah-mudahan alhamdulillah kami ini sebagai mungkin karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Banjarbaru ini meskipun tadi dengan keterbatasan sumber daya pembiayaan dan sebagainya, alhamdulillah kami indeks pembangunan manusia Kota Banjarbaru ada yang tertinggi di Kalimantan. Ya. Alhamdulillah kami di sini, sehingga itulah mungkin juga salah satu pendorong sehingga toleransi kehidupan beragama bisa tercipta dengan damai dan didukung oleh tokoh-tokoh agama yang ada di Kota Banjarbaru. Nah, mungkin itu sedikit Bapak Ibu sekalian informasi yang kami sampaikan, dan dalam kesempatan ini kami terima kasih atas kesempatan waktu Bapak-bapak Ibu sekalian bisa melihat inilah Kota Banjarbaru ya. Kalau kami istilahnya miniatur Indonesia ya di sini ya, bukan hanya di Jogja Pak nih ya. Kebetulan saya istri juga orang Jogja Pak, keluarga besar di Jogja ya, di Condong Jantur. Jadi itulah Banjarbaru. Mungkin kalau Bapak Ibu sempat besok di lapangan Murjani ini Bapak melihat juga nanti gambaran bagaimana Banjarbaru ini juga mungkin pusat kuliner nanti banyak Pak. Car Free Day di depan ini, silahkan saja nanti kalau sempat bisa melihat berbagai macam ragam kegiatan masyarakat yang ada di Kota Banjarbaru ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Terima Mohon kasih maaf apabila banyak Bapak Kesbangpol dalam acara ini ada untuk tambahannya memperlengkapi wawasan kita tentang bagaimana kebersamaan kerukunan sudah berlaku, sudah dijalani di Banjarbaru. Untuk Pak Pendeta, monggo Pak Pendeta. Terima kasih. Saya Pendeta Agus Prasetyo Milono dari GPIB Immanuel Singkawang, Kalbar. Langsung saja, dalam forum dialog lintas iman ini, bagaimana untuk mendialogkan hal-hal yang krusial dan sensitif terkait juga dengan isu lingkungan hidup. Dan kita tahu di berita bahwa juga ada ormas keagamaan yang mendapatkan tawaran terkait juga dengan pertambangan yang ada, kemudian yang terkait juga dengan isu demokrasi atau politik demokrasi yang sedang dalam tantangan di saat ini. Saya mohon atau kami mohon dari perspektif dari perwakilan umat Buddha dan juga dari perwakilan dari Persekutuan Gereja di Indonesia dan juga dari perwakilan dari komunitas juga Muslim, Bapak Muslim. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Namun dikarenakan waktu yang terbatas, mungkin kita minta perwakilan satu orang saja ya. Karena waktu terbatas, boleh salah seorang saja yang mewakili karena waktu kita sudah melampaui waktu. Monggo, salah seorang. Monggo Pak Musli. Ini masalah yang sekarang sedang viral ya. Bagaimana masalah pengelolaan sumber daya alam terutama tambang ya. Sebenarnya masalah tambang ini sudah lama ya yang dikelola oleh, saya mengira dalam tanda petik oknum ya, oknum dari berbagai lintas agama. Kalau di komunitas NU itu sudah lama, bukan baru itu Pak. Cuma yang diformalkan agar supaya tertata dengan baik itu baru. Misalnya gini, kita dulu pernah punya yang NU ya, yang lain saya nggak tahu.
NU pernah punya konsesi tambang di Tabalong. Ini cuma dulu mengatasnamakan PBNU, tapi yang ngelolanya ini oknum di dalam PBNU. Sama dengan sekarang saya kira di Muhammadiyah juga sama seperti itu. Misalnya Sandiaga Uno misalnya, pengelola tambang Adaro. Beliau itu kan representasi dari Muhammadiyah. Bagaimanapun orang tidak akan bisa melepaskan bahwa beliau itu bukan Muhammadiyah, kan gitu kan. Sama dengan NU dulu zaman Hasyim Muzadi, Pak Asmui itu punya konsesi tambang di Tabalong. Nah, sekarang ini ditata penataan ini agar supaya sumber daya alam itu benar-benar dimanfaatkan oleh orang banyak, bukan individu-individu yang ada di masing-masing organisasi. Dibuka gitu ya, dibuka kesempatan itu. Kenapa? Karena susah loh mengurus izin tambang itu susah, tidak gampang. Nah akhirnya yang pertama menerima NU, yang kedua Muhammadiyah. NU Muhammadiyah itu dibedakan dengan kunut, tapi disatukan dengan tambang. Iya kan? Disatukan dengan tambang. Nah sekarang saya dengar malah dari gereja yang mana yang menerima? Ada juga yang dari gereja yang menerima ya. PGI gak menerima ya? Gak menerima. Nah, sebenarnya lama itu sudah, bukan baru. Bukan gak ada ahlinya, tapi justru penambang-penambang banyak yang Nasrani loh Pak. Nah, makanya tadi saya bilang kan, penambang itu banyak yang non-muslim. Tapi tetap individual gitu loh Pak. Mana keuntungannya untuk gereja? Kan gak ada. Sama dengan yang sudah-sudah. NU itu punya konsesi tambang Pak. Bukan tidak punya. Cuma dulu yang memanfaatkan, begitu dijual dengan salah satu pengusaha di Kalsel juga, siapa yang dapat keuntungan? Bukan NU, tapi individu yang bersangkutan. Nah itu pemikiran di NU. Kalau dulu individual, sekarang dilembagakan. Saya yakin bahwa yang namanya pengelolaan sumber daya alam ini pasti dikuasai oleh orang-orang yang memang punya kapasitas untuk mengelola. Kan gitu yang mengelola. Nah dulu individual, sekarang NU Muhammadiyah melembagakan itu. Saya hanya seperti itu. Kalau masih individu-individu saja, ini pemanfaatannya untuk organisasi kurang. Saya melihat seperti itu Pak, karena saya juga terlibat masalah pengurusan izin tambang juga saya sejak tahun 86. AMDA segala macam itu kan saya tahu kan, oh ini siapa tambang di Kalsel, ini milik siapa, ini siapa. Di dalamnya itu ada tokoh Muhammadiyah, ada tokoh NU, ada tokoh non muslim juga. Nah cuman bukan mengatasnamakan masing-masing komunitas agama. Ya. Diyakini atau tidak itu faktanya seperti itu gitu. Nah itu seperti itu Pak. Kalau yang mau jauh Balawi saya nggak mau. Walaupun saya tahu gitu ya, saya sangat paham Balawi karena memang itu komunitas saya yang mengapresiasi itu. Kalau ibu kan mungkin kan tidak terlalu concern ke sana. Komunitas saya ikut pada saat pertemuan Jadman yang baru-baru tadi. Saya ikut komunitas Habib Lutfi, saya ikut komunitasnya Rijik, saya ikut komunitasnya Syiah yang di Kalsel, yang di Pas 1 itu. Jadi masalah itu mari diskusikannya, bukan di forum yang seperti ini. Saya siap untuk jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya seharusnya hasil bumi itu untuk kemaslahatan bersama Pak ya, kemaslahatan umat gitu. Bapak Saudara, terima kasih dan minta maaf karena waktu yang terbatas. Namun kita berharap di dalam dialog pada saat ini bukan hanya kita ulama, tapi kita juga bisa menyampaikan semangat persaudaraan ini kepada umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala boleh selalu hadirkan damai sejahtera di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Akhir kata, ke Banjarbaru bermain remi untuk mengusir rasa sepi. Jika kita rajin silaturahmi, hubungan baik pasti terjaga rapi. Merdeka! Terima kasih. Aplaus sekali lagi untuk narasumber Bapak Saudara. Dan kami berikan waktu kepada fungsionaris Majelis Sinode untuk foto dulu, apain Pak? Fungsionaris Majelis Sinode menyampaikan tanda kasih dulu Pak.
Boleh kami berfoto dulu bersama? Kami minta kesediaan fungsionaris Majelis Sinode untuk menyampaikan tanda kasih kepada para narasumber. Ya, silahkan Bapak Ibu boleh. Bu aja. Ya, Bapak Ketua II, Bapak Pendeta Manuel Ranto akan menyampaikan tanda kasih kepada Bapak Dr. Haji Musli Amberi, MSI, sebagai Ketua FKUB Banjarbaru. Dan selanjutnya Bapak Victor Pangkirego yang akan menyampaikan tanda kasih kepada Bante Sadafiro. Kemudian Ibu Pendeta Emma Wati Baule boleh menyampaikan